tanda-tanda kiamat kecil, awal dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa dunia hari ini terasa semakin aneh? Yang salah dianggap benar, yang benar justru dianggap ketinggalan zaman. Dalam Islam semua ini bukanlah kebetulan. Rasulullah telah jauh-jauh hari memberi peringatan bahwa sebelum hari kiamat tiba, akan muncul tanda-tanda kecil sebagai isyarat agar manusia sadar dan kembali kepada Allah. Dan mengejutkannya, banyak dari tanda-tanda itu telah terjadi di zaman kita sekarang. Inilah beberapa tanda kecil kiamat. Diutusnya Nabi Muhammad. Tanda kiamat kecil yang paling awal adalah diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Rasulullah bersabda bahwa beliau adalah penutup para nabi. Artinya, sejak beliau diutus hingga hari kiamat, tidak akan ada lagi nabi yang membawa risalah baru. Sejak wafatnya Rasulullah, manusia hidup di fase akhir perjalanan dunia. Setiap hari yang berlalu sebenarnya membawa kita semakin dekat kepada hari kiamat. Ilmu agama diangkat, kebodohan menyebar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hari ini kita melihat kenyataan itu. Banyak ulama besar wafat satu persatu. Sementara generasi baru lebih sibuk mengejar dunia dibandingkan belajar agama. Ironisnya, orang yang sedikit ilmu agama justru berani berbicara tanpa dalil. Sementara nasihat ulama dianggap terlalu keras dan kuno. Ketika ilmu diangkat, yang tersisa hanyalah kebodohan yang dibungkus kepercayaan diri. Amanah disia-siakan. Suatu hari Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi?" Beliau menjawab, "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat." Amanah disia-siakan bukan hanya soal jabatan besar, tetapi juga tanggung jawab kecil. Orang tua yang lalai mendidik anak, pemimpin yang tidak adil, dan orang yang berjanji namun mudah mengingkarinya. Hari ini kita melihat jabatan diberikan bukan kepada yang ahli, melainkan kepada yang punya kekuasaan dan koneksi. Kejujuran menjadi mahal, sementara kebohongan menjadi strategi. Merebaknya zina dan kemaksiatan terbuka. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman, zina akan tersebar luas. Yang dulu dilakukan sembunyi-sembunyi, hari ini justru dipamerkan. Hubungan tanpa ikatan dianggap wajar, bahkan dibela atas nama kebebasan. Lebih mengerikan lagi, manusia tidak lagi merasa bersalah ketika bermaksiat. Rasa malu perlahan dicabut dari hati. Padahal malu adalah bagian dari iman. Wanita berpakaian tapi telanjang. Rasulullah menggambarkan suatu kaum wanita yang berpakaian namun telanjang. Mereka menutup tubuh, tetapi pakaian itu ketat, transparan, dan menampakkan aurat. Bukan untuk menjaga kehormatan, melainkan untuk menarik perhatian. Ini bukan tentang menyalahkan, melainkan peringatan bahwa standar kebaikan telah bergeser jauh dari ajaran Islam. Banyaknya fitnah dan kebohongan. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman akan muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap. Hari ini, fitnah menyebar begitu cepat. Satu kebohongan bisa menjangkau jutaan orang. Hanya dalam hitungan detik, yang jujur dianggap bodoh. Yang pandai berdusta justru dipuji. Berita palsu lebih dipercaya dibandingkan kebenaran yang disampaikan dengan dalil. Fitnah bukan hanya merusak nama seseorang, tetapi juga merusak hati manusia secara perlahan. Banyak pembunuhan tanpa sebab jelas. Rasulullah bersabda bahwa akan datang masa di mana pembunuh tidak tahu mengapa ia membunuh, dan yang dibunuh pun tidak tahu mengapa ia dibunuh. Hari ini kita melihat kekerasan di mana-mana. Pertengkaran kecil berujung nyawa melayang. Amarah mengalahkan akal sehat. Nyawa manusia yang dahulu sangat berharga, kini seperti tidak bernilai. Padahal dalam Islam, menghilangkan satu nyawa seakan membunuh seluruh manusia. Waktu terasa berjalan sangat cepat. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin singkat. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Baru merasa pagi, tiba-tiba malam kembali datang. Bukan karena jam bergerak lebih cepat, tetapi karena keberkahan waktu dicabut, waktu habis untuk hal yang sia-sia. Sementara ibadah terasa berat dan singkat, banyaknya musik dan maksiat dihalalkan. Rasulullah memperingatkan,
bahwa di akhir zaman akan ada kaum yang menghalalkan zina, khamr, dan musik. Hari ini, maksiat tidak lagi disembunyikan, bahkan dibungkus hiburan, dan dianggap sebagai gaya hidup. Yang mengingatkan dianggap sok suci, sementara yang menegur dicap pembenci. Padahal, mengingatkan adalah bentuk kasih sayang antar sesama muslim. Orang bodoh berbicara soal agama. Ketika ulama berkurang, muncullah orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Mereka berbicara lantang, namun tanpa dalil, mengikuti hawa nafsu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Akibatnya, banyak manusia tersesat dan menyesatkan orang lain tanpa sadar. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman, orang-orang yang dahulu hidup sederhana akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hari ini, bangunan tinggi bukan lagi kebutuhan, tetapi simbol gengsi dan kebanggaan. Manusia berlomba menunjukkan kekayaan, namun lupa membangun amal untuk kehidupan setelah mati. Rumah di dunia dibuat megah, sementara rumah di akhirat dibiarkan kosong. Padahal, yang akan kita tempati selamanya bukanlah bangunan dunia, melainkan kubur dan akhirat. Harta berlimpah, tapi tidak membawa berkah. Rasulullah mengabarkan bahwa akan datang masa di mana harta melimpah, namun tidak membawa kebahagiaan. Hari ini banyak orang bergelimang harta, namun hidupnya gelisah. Tidur tidak tenang, hati tidak pernah puas. Manusia terus mengejar dunia, namun semakin jauh dari ketenangan. Karena keberkahan bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada ketaatan kepada Allah. Orang fasik dipercaya, orang jujur didustakan. Rasulullah bersabda, akan datang masa ruwaibidah, ketika orang bodoh berbicara tentang urusan besar dan ucapannya dipercaya. Orang jujur dianggap pembohong, sementara pendusta dianggap benar. Orang yang menjaga agama dicurigai, sementara pelaku maksiat dijadikan panutan. Inilah masa ketika kebenaran terasa asing dan kebatilan terasa normal. Silaturahmi terputus, tetangga tak peduli. Di akhir zaman, hubungan keluarga menjadi renggang, saudara saling menjauh, anak durhaka kepada orang tua, dan tetangga tidak lagi saling mengenal. Manusia sibuk dengan dunianya masing-masing, namun lupa bahwa silaturahmi adalah sebab panjang umur dan luasnya rezeki. Ketika hubungan manusia rusak, itulah tanda hati mulai mengeras. Banyak sumpah palsu dan janji. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman, manusia mudah bersumpah, namun ringan mengingkarinya. Janji dibuat untuk kepentingan pribadi, bukan untuk ditepati. Kejujuran menjadi barang langka, padahal seorang muslim dikenal dari amanah dan lisannya. Banyak orang mengaku beriman tapi lalai sholat. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman akan datang kaum yang melalaikan salat. Salat bukan ditinggalkan sepenuhnya, namun ditunda, dianggap beban, dan dikerjakan tanpa khusyuk. Padahal, salat adalah pembatas antara iman dan kekafiran. Jika salat diremehkan, maka rusaklah seluruh amalan lainnya. Masjid megah, jamaahnya sedikit. Di akhir zaman, masjid dibangun megah dan indah, namun Rasulullah mengabarkan bahwa masjid akan sepi dari jamaah. Bangunan indah berdiri kokoh, namun hati manusia kosong dari zikir. Masjid hanya ramai saat acara, bukan saat panggilan salat berkumandang. Ini adalah tanda bahwa agama dihiasi dari luar, namun dilalaikan dari dalam. Agama dijadikan alat kepentingan dunia. Rasulullah memperingatkan di mana agama digunakan untuk mengejar dunia. Ayat dibaca untuk kepentingan pribadi. Hadis dipilih sesuai hawa nafsu, bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi untuk pujian dan kekuasaan. Inilah tanda ketika agama tidak lagi menjadi petunjuk, melainkan alat. Banyaknya kematian mendadak. Rasulullah mengabarkan bahwa di akhir zaman akan banyak kematian mendadak. Sehat di pagi hari, meninggal di sore hari, tanpa sakit panjang, tanpa kesempatan berpamitan. Ini adalah pengingat paling nyata bahwa kematian tidak menunggu kesiapan kita. Ia datang tepat waktu. Sesuai ketetapan Allah, dunia diberikan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Rasulullah bersabda bahwa dunia akan diberikan
kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun, iman dan hidayah hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Maka jangan tertipu oleh gemerlap dunia. Banyaknya harta bukan tanda ridha Allah, dan sempitnya hidup bukan tanda murkanya. Tanda-tanda kiamat kecil ini bukan untuk membuat kita takut semata, namun sebagai peringatan lembut bahwa dunia sedang menuju akhirnya. Hari kiamat akan datang, entah cepat atau lambat. Namun, kematian bisa datang lebih dahulu kepada kita. Maka sebelum mata tertutup selamanya, sebelum waktu benar-benar habis, marilah kita bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, sudahkah aku siap bertemu Allah? Semoga kita termasuk hamba yang mengambil pelajaran, bukan yang lalai. Terima kasih sudah menonton video ini. Hal apa lagi yang perlu kita bahas? Silahkan ketik pendapatmu di komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.